Halo Sobat Tani, sehat selalu, sukses terus buat kita semua. Ketemu lagi bersama saya di channel Tiga Pandawa. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang pengalaman apa saja yang sering dialami oleh para petani pisang nih. Nah, buat teman-teman yang masih pemula atau baru terjun ke dunia budidaya pisang ya. Nah, jadi jangan sampai kaget apabila mengalami hal seperti ini. Nah teman-teman, hal apa saja itu? Jadi yang pertama itu pada saat penanaman bibit pisang ya. Jadi hampir 70% bibit pisang itu pada mati teman-teman. Contohnya seperti di kebun saya ini ya. Jadi awalnya itu pada saat penanaman bibit pisang hampir 70% bibit pisang yang saya tanam itu mati. Namun teman-teman gak usah khawatir nih apabila mengalami hal seperti itu. Nah, saya ambil contoh pohon pisang yang ini ya. Nah, jadi pada saat awal penanaman bibit pisang ya, jadi si batang pohonnya ini itu mati teman-teman, atau kering, mengering dan membusuk. Nah, nanti pada saat usia bibit pisang ini berumur atau berusia 1 bulan ya, jadi setelah tumbuh akar barulah bibit pisang ini akan tumbuh tunas. Nah, jadi jangan kaget apabila bibit pisang yang teman-teman tanam itu mati. Jadi nanti kalau misalkan sudah tumbuh akar, akan tumbuh seperti ini ya. Jadi awalnya ini tuh mati dulu, nanti setelah tumbuh akar barulah tumbuh tunas baru. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua nih, jadi jangan kaget apabila bibit pisang teman-teman itu ada yang terkena penyakit pisang kerdil. Nah, jadi kalau misalkan bibit pisang atau menanam pisang itu pasti dari sekian banyak bibit yang kita tanam, itu pasti ada aja yang terkena penyakit pisang kerdil, teman. Mungkin bisa dari faktor tanah ya, atau bisa juga dari cuaca, atau bisa juga dari bibitnya juga bisa menyebabkan terserang penyakit pisang kerdil. Nah, jadi kalau misalkan sudah seperti itu teman-teman, jadi segera lakukan penggantian bibit pisang ya. Karena kalau misalkan sudah terkena penyakit pisang kerdil atau terkena penyakit fusarium, nanti si pohon pisang itu nggak akan berbuah. Jadi percuma kita rawat, kita kasih pupuk, hasilnya tidak akan berbuah. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, jadi tidak usah kaget kalau misalkan pertumbuhan tanaman pisang teman-teman itu lambat. Jadi dari awal penanaman ya sampai contohnya sampai kayak gini nih, ini prosesnya lama banget. Jadi tidak usah kaget kalau misalkan pertumbuhan bibit pisang teman-teman itu lambat. Nanti pada saat si akarnya sudah tumbuh banyak ya di bawah nih, kemudian si daunnya pun juga sudah terlihat lebih segar dan sudah dilakukan pemupukan secara rutin, nanti si pertumbuhan pohon pisang itu akan cepat atau akan tumbuh dengan normal lah. Jadi tidak tidak terhambat lagi. Jadi nggak usah khawatir akan menanam bibit pisang, si bibit pisangnya itu pertumbuhannya lambat. Nah, kemudian yang terakhir nih ya teman-teman, jadi jangan kaget apabila tanaman pisang teman-teman itu banyak yang kering nih daunnya nih, seperti ini nih. Nah, seperti ini, banyak yang kering. Jadi kalau misalkan pada musim hujan ya, kalau menurut pengalaman saya pribadi, jadi daun pisangnya ini banyak yang kering teman-teman. Namun kita bisa melakukan pencegahan atau istilahnya itu pengobatan lah. Jadi melakukan obat semprot, jadi melakukan penyemprotan gitu pada daun pisangnya dengan kalau saya menggunakan KNO dan juga Ultradap. Kemarin saya tuh melakukan penyemprotan tuh. Namun sekarang belum disemprot lagi teman-teman ya. Nah, hasilnya juga cukup lumayan. Si daunnya itu bagus. Daunnya bagus, kemudian lebar dan juga tidak terlalu banyak yang keringnya lah. Jadi sehingga pertumbuhan pohon pisang itu tidak terhambat. Jadi mungkin itu saja di video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.